Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, pada malam ini channel Mencirim Syariah berkesempatan meliput yaitu acara Isra wal Mi'raj yang diadakan di Masjid Babu Salam Sukamaju. Dan insyaallah penceramahnya ini jauh-jauh datang dari India yang sering disebut Ustadz Rahul. Maaf, sebenarnya namanya Ustadz Irfan Yusuf. Nah, jadi insyaallah maka ikutilah terus perjalanan Mencirim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad ketika hendak di-Isra Mi'rajkan, beliau menjalani sebuah proses spiritual di mana oleh malaikat Jibril dan Mikail dada Nabi dibedah, dibersihkan hatinya, dimasukkan ilmu, iman, hikmah ke dalam hati Nabi. Dan ternyata Bapak Ibu, di bedahnya dada Nabi sebelum Isra Mi'raj itu bukan yang pertama. Ketika beliau masih kecil, beliau juga pernah mengalami hal yang sama. Ada satu pelajaran yang bisa kita petik, bahwa seseorang ketika hendak ingin bertemu dengan Rabb-nya, salah satu syaratnya dia harus mampu membersihkan hati. Musa dulu minta agar diizinkan bertemu langsung dengan Allah. Ya Allah, aku ingin melihat wujudmu. Gak bisa Musa. Aku mau ya Allah. Musa gak bisa. Aku mau ya Allah. Musa gak bisa. Musa ngotot. Biasa watak orang-orang Bani Israel. Oke, kalau gitu tunggu aku besok di balik bukit Tursina. Pada waktu yang dijanjikan, akhirnya Musa berharap-harap cemas ingin bertemu dengan Allah Rabb-nya. Kemudian keluarlah Allah dari balik bukit Tursina dalam bentuk nur, cahaya, bukan wujudnya. Baru cahayanya saja Nabi Musa pingsan. Padahal Musa itu Rasul. Macam mana pula seperti kita ini? Orang-orang yang kadang-kadang kesini masih kotor. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati kamu ada penyakit. Bila kau tidak berusaha membersihkannya, Allah akan menambah penyakit-penyakit. Apalagi kayak kita ini, ya mohon maaf, kadang-kadang masih suka kepanasan, nengok tetangga beli kompor gas. Kadang-kadang gigil kedinginan, nengok tetangga beli pulkan. Di tetangga naik haji, dia yang naik tensi. Kenapa Ustaz? Karena di sininya kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukamaju, yang kami hormati Ketua MKSN beserta jajaran pengurus, yang kami hormati pengurus BKM Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam Sukamaju, yang kami hormati para asatidzah, tuan-tuan guru kami yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dipertemukannya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi mungkin sedikit membuat panitia agak berdebar, karena tadi sampai di rumah sudah menjelang azan isya. Sore tadi ada acara di Bukit Lawang, pulang nengok Anjeli sebentar, baru langsung berangkat kemari. Saya tahu ibu-ibu nggak nanya, nggak apa-apa. Pokoknya saya kasih tahu aja supaya jangan ada dusta di antara kita. Nabi Muhammad ketika hendak di-Isra Mi'rajkan, beliau menjalani sebuah proses spiritual di mana oleh malaikat Jibril dan Mikail dada Nabi dibedah, dibersihkan hatinya, dimasukkan ilmu, iman, hikmah ke dalam hati Nabi. Dan ternyata Bapak Ibu, di bedahnya dada Nabi sebelum Isra Mi'raj itu bukan yang pertama. Ketika beliau masih kecil, beliau juga pernah mengalami hal yang sama. Ada satu pelajaran yang bisa kita petik, bahwa seseorang ketika hendak ingin bertemu dengan Rabb-nya, salah satu syaratnya dia harus mampu membersihkan hati. Musa dulu minta agar diizinkan bertemu langsung dengan Allah. Ya Allah, aku ingin melihat wujudmu. Gak bisa Musa. Aku mau ya Allah. Musa gak bisa. Aku mau ya Allah. Musa gak bisa. Musa ngotot. Biasa watak orang-orang Bani Israel. Oke, kalau gitu tunggu aku besok di balik bukit Tursina. Pada waktu yang dijanjikan, akhirnya Musa berharap-harap cemas ingin bertemu dengan Allah Rabb-nya.
Kemudian keluarlah Allah dari balik bukit Tursina dalam bentuk nur, cahaya, bukan wujudnya. Baru cahayanya saja Nabi Musa pingsan. Padahal Musa itu Rasul. Macam mana pula seperti kita ini? Orang-orang yang kadang-kadang sini masih kotor. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati kamu ada penyakit. Bila kau tidak berusaha membersihkannya, Allah akan menambah penyakit-penyakit. Apalagi kayak kita ini, ya mohon maaf, kadang-kadang masih suka kepanasan, nengok tetangga beli kompor gas. Kadang-kadang gigil kedinginan, nengok tetangga beli pulkan. Di tetangga naik haji, dia yang naik tensi. Kenapa Ustaz? Karena di sininya kotor. Maka malam ini saya ingin mengajak kita memetik hikmah dari peristiwa dibedahnya dada Nabi, dibersihkan hati Nabi. Bagaimana cara kita membersihkan kalbu kita, hati kita masing-masing. Karena Bapak Ibu, Allah melihat seseorang itu bukan karena kegantengannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah itu tidak menilai orang dari kecantikannya, tidak menilai orang dari hartanya, tapi Allah menilai orang dari hati. Kalau orang masuk surga karena harta, Allah gak adil. Yang masuk surga presiden, bupati, gubernur, menteri-menteri, pemborong, konglomerat, pengusaha. Yang kasihan tukang cendol, tukang butut, tukang layanan, masuk toko kabeh. Kalau orang masuk surga karena cantik, yang masuk surga Amanda Manopo, Krisdayanti, Asanti. Yang kasihan Omas, Atun, Ponori, termasuk neraka semua. Kalau orang masuk surga karena ganteng, ya Aldi Baren lah, Irwansyah, Eki Kurniawan, saya. Sementara Mandra, Bokir, Boneng masuk neraka semua. Allah nggak melihat orang dari kayanya, dari hartanya, dari jabatannya, tapi Allah menilai seseorang dari kebersihan hati. Pak, macam mana cara terapi kita membersihkan hati? Yang pertama, beri makanan hati itu dengan hikmah. Inilah banyak dengar-dengarkan ceramah agama. Makanya alhamdulillah sekarang gerakan subuh berjamaah sangat hidup di wilayah ini. Panggil Ustaz, ini jadwal pengajian aja luar biasa. Pengajian. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ngaji itu pertama nih cucinya di dalam. Yang kedua, bagi yang sudah pernah mengkaji, lancar kaji karena diulang. Bagi yang belum, dia jadi tahu. Dan ibadah itu sering masalah kecil jadi besar kalau orang nggak ngaji. Itu makanya mohon maaf, salah satu konsep manajemen kemakmuran masjid, jangan menganggarkan uang banyak di kotak infak, jangan menganggarkan uang banyak di laporan dinding, di laporan papan laporan kas keuangan. Kenapa? Karena uang yang disumbangkan oleh jamaah seharusnya dipergunakan betul-betul untuk kemakmuran masjid. Gak boleh disimpan-simpan. Maka salah satu makmuran masjid harus ada pengajian Quran anak-anak. Kalau dulu kan kita tiap sore masjid itu ramai. Saya kira sakit kering masjid. Dulu tiap jam 6 sore anak gadis telepung di bahu. Di sini turutan, di sini Quran. Yang laki-laki kok sarungnya diselempaknya koyo kabaya gitu. Orang ini turutan Quran kok sini mereng gitu. Rami-rami pergi ke masjid. Tapi dulu anak-anak orang Islam sore menjelang maghrib tidak adanya Quran.
pulang sholat isya tidak adanya Quran. Sekarang handphone, sekarang laptop. Hidupkan majelis buat pengajian. Orang kadang kalau nggak ngaji, masalah kecil jadi besar. Kadang-kadang kita lah yang umur udah di atas 45, klaim kan udah agak kendor. Kadang-kadang sholat Pak, at-tahiyatul tinggal fil alamin aja ngentut. Kadang mau itu kejadian. Padahal dari tahan-tahan itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu rasa itu. Anna ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Mulai kulimahan gitu. Kau tahu-tahu tinggal fil alamina tiut nembak pula. Kadang-kadang ada pula yang ngomong alam is maklumnya malaikat itu maklum tekondi. Urukun urung tek kok is maklum. Makanya kalau orang punya ilmu dia bisa atasi. Misalnya tahiyatul mubarakatuh sholawatut, terjadi serangan udara, thayyibatullillah, pertahankan sampai titik darah penghabisan. Tapi nahan kentut sholat makruh Ustaz, ya daripada ditembakkan ngulang, siapa jamin ngulang gak keulet meneh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Minal salihin. Dan anna ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, sampai situ kalau ibu udah gak tahan, ibu boleh langsung salam. Kenapa Ustaz? Batas rukun di situ. 13 rukun sholat, yang terakhir itu salamnya ke kanan. Salam yang ke kiri itu sunnah. Jadi kalau dia udah salam ke kanan, angin dibuang, berarti dia buang angin sudah di luar sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tembak. Cuman kalau udah salam ke kanan, angin dibuang, gak boleh salam ke kiri lagi. Kenapa Ustaz? Salam ke kiri itu sunnah. Jadi kalau dia udah salam ke kanan, dia buang angin, berarti dia buang angin sudah di luar sholat. Tapi kalau dia salam ke kiri lagi, berarti dia buang angin masih tetap dalam keadaan sholat. Batal sholat. Aku lah perlu nyewong ngaji. Bu, ambil kalau ngaji kudu bahasa Arab. Gak ada bahasa Arab ngaji. Dicari di Quran gak ada ngaji. Dicari di kamus bahasa Arab ngaji gak ada. Ngaji itu filosofis wali songo. Ngaji songo gawe siji. Apa itu Pak? 9 untuk 1. Kita disuruh mengisi 9 lubang yang ada di tubuh kita dengan ilmu agama untuk menuju ke 1 lubang. Itulah lubang kubur. Kita ngawai kenek songo lubang itu, mata luru, kuping luru, apa? Girung luru, 6, tangkep, jiji, pitu, muri, jiji, 8, jimene, yang jiji meneh PR ya. Boleh kau ngomong masing-masing. Isi itu dengan ilmu agama. Untuk apa Ustaz? Menuju ke 1 lubang. Itulah lubang kubur. Itu lubang yang pasti kita akan datang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, nah kadang-kadang masalah kecil jadi besar. Kalau orang nggak ngaji, bisa dapat. Pernah ada seorang imam, udah tua Pak, umur 70-an, kan nggak gelem ngalah. Kadang-kadang ini juga imam model itu itu orang duriain apa? Nggak gelem ngalah. Terawih dan Kongsol juga maju. Pernah kejadian nang Mandala, kami kegiatan kampus, imamnya umurnya 67, sholatnya 3 rakaat. So dewi Bismillahirrahmanirrahim. Bayang kira 3 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalajang dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Saudara terawih. Maliki yaumiddin. Kok bisa wawan iki lah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jambi.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Meninggal ya wis wae. Bersah orang gurih. Makanya imam-imam khairu umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja. Makanya kita sebelum sholat tuh suruh tengok ke belakang, luruskan saf. Tengok, mungkin ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tua, ada yang muda. Biar kita jadi imam itu adil. Kadang-kadang ada juga yang kayak supir PM Top 23 rakaat, siapnya sama yang 11 rakaat. Berarti kan curi tekongan itu awalnya. Fatihah satu nafas. Allahu Akbar, ya Allah, liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayang kira yang lemu-lemu kan? Memang imam gemblung di pinggir. Hancur. Wis Pak Jakob. Khairul umuri awsat. Dan rupanya di Setabat ada juga imam Pak, udah tua 67 tahun, maju dia jadi imam. Rakaat pertama bocor sabbihis, aman. Rakaat kedua niat, areng bocor Tuhan. Cuman dia batin. Kalau produk lali. Terakhir waktu ruku, ngulang-ngulang waktu Tuhan, bukan bocor subhanallah biar asini. Oh, akbar wa Tuhan. Allah, sami Allah, alhamdulillah. Allah tangi lali bocor Fatihah langsung bocor Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha liburinya subhanallah. Kami batin subhanallah. Mau Wadduha subhanallah. Wadduha subhanallah. Ulang sekali benar. Wadduha subhanallah. Nanti waktu ini nggak senang wadduha lagi. Diganti ayat wattini wazzaitun subhanallah. Alam nashrah laka sadrak subhanallah. Liila fi Quraisy subhanallah. Imam jengkel jadi salah popo. Di orang Fatihah wah, yo ngomong lah. Ayo ngobrol lah. Apa itu Zat? Bahayanya kalau orang nggak ngaji. Ini makanya program Masjid Ubudiyah Pak Abu Salam ini luar biasa. Ini ada kajian sore, ada kajian subuh, ada kajian isya. Memang makmurnya satu masjid harus ada taklimnya. Makanya saya bilang orang kalau nggak ngaji sering masalah kecil jadi besar. Itu makanya salah satu cara mencuci, membersihkan hati kita hadiri majelis. Terus apalagi Ustaz? Qiraatil Quran. Ayo baca Quran. Itu cara membersihkan hati. Maka sering saya bilang, jangan Quran itu cuma pajangan di lemari. Sekali ditangguh bojo nglahirke jiko Quran derek nang dhuwur ndas bayi. Ditakoni ustaz ku Quran kok diderek kono, tapi anak bayi darai mak ustaz, enggak diganggu setan. Ala-ala jimat banget. Dibaca pun orang. Di suami meninggal, Quran taruh di atas kepala mayat, anaknya di belakang ngobrol, bojone nangis. Nangis balik paksa, agar wong buka mayat, tipu. Dia bongke presker sadar meneh, sabar yo yo. Wis ajale kakang yo. Riko harus kuat yo, kuat insyaallah kuat. Kasihan anak-anak yo ki oleh menengahi totos. Aku tak delok kakang yo, delok kakang mubur, adeke delok dhek ngintip. Pangkat. Ini mama-mama ini sering kali. Ustaz, apa nggak boleh sedih suami meninggal? Oh, Nabi Muhammad aja putranya Qasim meninggal, netes air matanya, tapi nggak ada keluar suara. Ini kadang-kadang mama-mama ada yang meratap, ada yang mukul mayat, ada yang jedutkan kepala ke dinding.
Ada yang keluarkan kata-kata seolah gak nerima, ya Allah kejemnya lah kau ya Allah, itu meratap. Teganya lah kau bang, ninggalkan aku bang, kita mau pesta, undangan udah kita sebar, ya Allah masa aku nerima amplop sendirian. Mana amplop dibahas di depan. Mayat pun nyaut, kasihan dong mayatnya. Meratap itu haram. Jadi nangis Pak boleh ya, nangis ya wajar. Ibu kalau suami ibu tinggal ibu nggak nangis pun orang heran. Toko layak jam biro kakak meninggal yuk. Layak mah batin jadi gemblung mobil. Maunya kalau ada jenazah meninggal ya buat dibaca Quran, jangan cuma ditaruh di atas kepala mayat. Mayatnya merajuk duduk baca sendiri, sing layak jegar kabeh. Supaya dia bawa berkah, dia bisa membersihkan qalbu baca. Itu cara, salah satu membersihkan. Apalagi ini mau masuk bulan suci Ramadan, Pak. Itu biasa, amalan di bulan Ramadan salah satunya adalah tadarus Al-Quran. Cuman saya minta tolong, tadarus ini balikan ke kaidah sebenarnya. Ini saya tengok di mana-mana tadarus udah gak kayak dulu lagi. Bu, coba ingat dulu kita kecil. Kalau tadarus, guru duduk di tengah kan, murid keliling. Biar salah sebut huruf kul in pulang. Guru dulu bukan langsung dikasih tahu salahnya apa, kita suruh mikir. Kul in pulang. Kul in Raya dilirik kayak guru ini. Di mana salahnya? Enggak tahu Pak. Coba kau yang simak yang lain. Salahnya di mana? Pak, dia nyebutnya kul Pak. Mestinya kul. Nah itu benar nggak? Nah dulu orang tadarus kayak gitu, semuanya fokus. Sekarang anak-anak tadarus gurunya nggak ada, yang nyimak PAU, yang baca goblok. Bisa anak-anak ling nyimak mau nggak nyimak Quran, bikin deloi, iye cara ngantongi risol gitu, semua aja. Bahwa TV ngamen gini, sing bocor kan wis baru, kok nek kabeh badan ngono. Mestinya kalau dulu ada guru yang nyimak. Karena tulisan Arab salah sebut huruf udah beda arti. Gak usah tulisan Arab, tulisan Indonesia aja salah vokalnya udah beda artinya. Contoh gemblong sama gemblung udah beda. Tulisan sama, cuman cara nyebut beda. Satu gemblong, satu gemblung. Saiki akeh wong gemblung mangan gemblong. Sopo itu Pak, wong-wong ning undangan maghrib pas ajan, ayo alat sholat mangan gemblong. Ayo kula wong gemblong mangan gemblong. Undangan bar maghrib menapa? Huruf Arab salah sebut udah beda. Harus disimak. Tanya masuk pula yang baca orang Aceh, ingkon dong tanamu. Gurunya harus nyimak. Apa mana ada ingkon dong? Jadi apa saat ingkuntum kodok. Harus disimak. Kadang-kadang ada bu yang terbawa logat. Masuk orang Padang mimba dui halah. Mana ada mimba dui? Jadi apa Ustaz? Mimba dui. Masuk pula orang Banjar wadduha walaili idza sajad wa waddaka rabbuka wa ma qala. Qala apa? Jadi apa Ustaz? Kola. Yang para orang Jawa baca ikro, kok Woi, apa wak? Mana yang ikirokok? Jadi apa wak? Ikro, ini rokok. Harus ada yang nyimak itu. Itu baru betul-betul tadarus. Namanya tadarus belajar ada guru, ada murid. Kadang-kadang ada juga orang baca itu emang kebawa logat Pak. Karena dulu pernah di kampung saya datang orang dari Mendiling Natal, marga lubisnya belum jinak.
Supaya macam mana Bapak Ibu masuk dia ke masjid megang mic takbiran dia sakit potong wong kabeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Orang pilih lebih batin. Balikkan tadarus ke kaidah yang semua. Salah satu bersihkan hati, baca Al-Quran. Terus apalagi Ustaz? Zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Pak, zikir itu yang la ilaha illallah itu Pak, itu tahlil. Subhanallah Pak, itu tasbih. Alhamdulillah Pak, itu tahmid. Allahu Akbar Pak, itu takbir. Itu lafaz zikir, bukan zikir. Zikir itu gimana Ustaz? Zikir itu kerja sini. Ini hanya alat bantu. Banyak orang zikir di sini. Ininya nggak jelas apa. Saya kadang-kadang mama wirid itu, saya perhatiin tuh kalau masuk perwiritan, kadang-kadang jam 3 masing-masing lah itu, ada yang megang selendang, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Apa ya ada yang wirid bawa anak, la ilaha illallah, tulitis, la ilaha illallah, harus pakai, la ilaha. Padahal kan semua siswa anak jadi mampus bela, la ilaha. Ada yang gayanya merem macam musuh kali, la ilaha illallah. Namburi wong mencari kerupuk, repak kerupuk illallah. Batin koyoke lontong pecel gitu. La ilaha illallah. Disiram kuahnya mambu, oh mirebus ini. Macam mana zikirnya mau bersihkan hati? Jadi dapatkan itu saat mujahadah, ada kesungguhan, ada perjuangan. Makanya ada yang sampai masuk suluk, ada yang masuk tawajuh. Untuk apa Ustaz? Bagaimana menghidupkan zikir qalbu? Karena itu kadang-kadang orang tarikat itu masuk dalam kelambu Allah, 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 Allah. Kadang sampai 1000 kali. Yang mau dicari apa Ustaz? Bibirnya terkatup, tek, hatinya tetap bergerak. Allah, 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 Allah. Latifatul qulub. Itu makanya Bapak Ibu, man akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya sakaratul maut la ilaha illallah, dia masuk surga. Oh, jadi kalau meninggal mengucap la ilaha illallah masuk surga? Pasti Ustaz, pasti. Masalahnya langsung apa transit? Ini yang belum tahu. Ada yang langsung, ada yang transit dulu. Itu makanya tiap subuh kita disuruh baca doa Allahumma ajirni minan nar. Allahumma, kalau sendiri, kalau prima Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu kalau bahasa kita kira-kira ya Allah, janganlah sampai aku transit, janganlah aku sampai transit ya Allah, janganlah aku sampai transit. Kalau bahasa yang literit bahasanya kan ya Allah hindarkan aku dari siksa neraka. Coba dirubahlah bahasa neraka ini kan kadang-kadang serem. Ya Allah hindarkanlah aku dari wisata api panas. Nah kan bisa aja dirubah bahasanya gitu. Tapi yang pasti zikir insya Allah membawa kita selamat masuk ke dalam surganya Allah. Salah satunya la ilaha. Itu makanya saya kalau ada orang nyala-nyalakan wirid saya benci Pak. Kenapa? Justru di wirid itulah kita belajar zikir, mengulang-ulang zikir. Di wirid itu ada zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di situ latihan. Mama-mama sama bapak-bapak pun udah beda ya. Kalau mama-mama dia kan agak melengking, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha
ilaha illallah. Yang lain nyautnya pun lembut deh. Oh digincuni rusak. La ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun maqsud. Mama ini dari awal sampai akhir bisa stabil. Harus diakui, zikir mak lebih padat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi akhir gitu terus. Kalau bapak-bapakan suaranya ngebas ya. Abdul Tigri Ba'lam annahu la ilaha illallah. Wah, paling penting yang suaranya ya lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau harimau rekam. La ilaha illallah. Ini pertamanya bagus. Cuma di tengah-tengah itu ada kadang-kadang masuk korsleting gitu Pak. Krek-krek illallah, la ilaha illallah, la ilaha gigi 3 krek lallallah. Apa-apa itu Bos. Zikir salah satu upaya menjaga kebersihan. Dah, terus apa lagi Ustaz? Buang penyakit-penyakit hati. Di dalam hati kita ini ada penyakit-penyakit. Apa aja itu Ustaz? Satu, suuzon, suka buruk sangka. Orang yang suka bersuuzon itu tanda di sininya kotor. Kadang-kadang baru jumpa orang sekali aja langsung bisa bikin penilaian. Aku nggak senang kalau di wong baru kan. Tinggal tidak apa payah bakuk kan. Nomor rupanya. Kayak wong itu des. Kenal ae urung isi ngomong judes. Aku kondo, saya tak bocor raine. Lu kon tinggal bocor, tek lalet nang lambe. Rupanya udah 3 bulan baru tahu dia orangnya baik kali, sering nganter makanan. Pernah pergi ke Medan, gak ada mobil, dipinjemi mobil, kayak betul. Rupanya wongnya apik tenang, ramah, gak pelit, cocok lah begini ngomong gak senang. Jangan suka buruk sangka. Kadang-kadang nampak suami orang boncengan sama perempuan terus. Kalau di sini udah kotor, bikin kesimpulan sendiri. Untuk ibu cuy, aku bukan arek nasut juga. Cuman kok aku kasihan dulu aku kok. Nomor rupanya enggak, ini piye ya cerita piye, enggak ada cerita piye. Masalahnya apa? Aku ini ketok kakak boncengan sama PDAM. Harus apa? Enak ngomong aku baju biru, ya iya biru. Bukan semoto taksi warna biru. Jam piro? Jam loro. Oh, jam loro numpak kereta. Iya, pau ke adikku kayak. Iya. Kalau orang udah sirinya kotor, pikirannya jelek. Buruk sangka itu salah satu tanda hatinya kotor. Coba kalau melihat sesuatu perbanyak husnuzon, jangan perbanyak suuzon. Kata Nabi dalam hadis qudsi, bukan pernyataan Ali bin Abi Thalib, apalagi kalau orang berburuk sangka kepada Allah. Sekali dia berburuk sangka kepada Allah, dosanya bila ditimbang dengan dosa semua manusia, lebih berat dosa dia berburuk sangka. Mohon maaf Pak, Bu. Seberapapun rezeki suami itu takdir Allah. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Itu makanya satu hal ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, dilihatnya ketika dia berada di rumahnya, Fatimah datang. Fatimah nanya, tengoknya ayahnya nangis. Ayah, kenapa ayah menangis? Aku tadi malam diizinkan melihat neraka. Aku tengok banyak kali penghuni neraka itu perempuan. Saya pun sebetulnya nggak sampai hati nyampe, karena saya sadar saya lahir dari perempuan.
kasih makan saya dari kecil, nyusui saya perempuan. Yang melahirkan anak-anak saya juga perempuan. Yang paling rajin takziah pun perempuan. Yang paling rajin takziah, yang paling rajin undangan perempuan. Yang paling rajin ceritain orang, alhamdulillah kalau udah ngaku. Ya Rasul, ya wahai ayahanda, kenapa wanita banyak di neraka? Yang pertama, hunna yang kunna asir, mereka gak bersyukur dengan pemberian suami. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apapun kalau suami sudah berusaha, segitu rezekinya, itulah dari Allah kepada kita. Syukuri, jangan pernah ada buruk sangka, karena apapun keputusan Allah sudah pasti itu yang terbaik. Maunya kita belum tentu itu yang terbaik. Apalagi Ustaz, kotoran hati. Kotoran hati berikutnya sombong, merasa diri paling hebat. Mohon maaf, kita ini gak ada yang hebat. Di balik kelebihan, kita pasti punya kekurangan. Ustaz Abdul Somad hari ini, beliau saya anggap Ustaz nomor 1 gitu. Tapi sehebat apapun Somad, kita undang dia ceramah, kita kasih mic yang powernya besar, kita sediakan kursi, suruhlah Ustaz Somad ceramah, tapi nggak ada yang dengerin. Dibayar berapa pun nggak mau. Misalnya malam inilah saya diundang, disuruh ceramah, selanjutnya acara tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Irfan Yusuf atau Ustaz Rahul kepada Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat. Namun mohon maaf Ustaz, berhubung ini suasana pandemi, kami tidak bisa mendengarkan di sini. Kami harus pulang ke rumah masing-masing. Insya Allah nanti kami dengar dari mic masjid. Berapa jam pun Ustaz ceramah silakan. Insya Allah honor nggak akan kami potong. Aku nggak akan gelem. Bok biro pun mau bayar. Besoran lah. Kenapa? Kau lewat kodong deloi. Ustaz kayak wes suwi koyo ngono. Saya bisa ceramah di sini karena ada ibu-ibu, ada bapak-bapak semua. Kita ini gak ada yang sempurna. Kita pasti butuh orang. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Allah ciptakan semua kita ini pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya gak ada yang boleh sombong. Kesombongan itu selendangku kata Allah. Siapa yang pakai selendangku, ku campakkan dia ke dalam. Artinya apa? Yang berhak sombong cuma Allah. Ini kan biasa orang sombong karena ada yang dianggarkan. Kaya, sombong. Cantik, sombong. Punya jabatan, sombong. Mending ini sing parah wis ireng pendek toge pesek elek miskin sombong ngono. Aku Israel tak sakit anu. Tapi bedakan tolong orang sombong sama orang peka. Jangan orang peka pun dibilang sombong. Lewat orang peka, wah, sombong tenan awak kayak Ustaz. Awak kayak gak sombong, awak kayak peka. Wah, sombong tenan selama peka ya wah. Sombong selama peka lah. Semua kita dibalik kelebihan pasti ada kekurangan. Allah ciptakan makhluk semua kayak gitu. Kita belajar dari binatang. Anjing itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan anjing itu makhluknya memang apa ya? Kalau kekurangannya jorok, najis mubalazah. Tapi kelebihan anjing sifat setia sama Tuhan. 3 hari, 4 hari gak dikasih makan sama tuannya, tetap dijaganya rumah. Manusia gaji terlambat seminggu deh kok. Kalau anjing setia. Malah paling orang kurus lewat lah jadi korban kalau nggak dikasih makan. Itu makanya kadang-kadang ada orang Islam fanatik gak karu-karuan, jumpa anjing gak ada salah dilempar. Padahal dia juga makhluk Allah. Bali Sami'ah andalah ketok anjing kene salah disambit. Gelar anjing mau api-api jagong sikil. La ilaha illallah. Sambil delok wong lewat. Kodeen jengkel jenguk batu di samping marahin Ustaz, pokok lempar anjing tuh nanti semua lazah Ustaz. Tapi dia makhluk Allah, malaikat rahmat gak mau masuk. Ya gak masuk malaikat rahmat, malaikat pencabut nyawa masuk. Ini kadang-kadang gak ada salah, anjing dilempar.
Padahal anjing itu ada pelajaran, ada kelebihan, ada kekurangan. Ayam tuh disiplin. Kalau ada waktunya maghrib masuk kandang. Nenek nang kandang, gak gelem ayam nanti gak peduli walaupun nenek keyboard, layar tancap, pasar malam, tetap ayam di kandang. Pagi tetap ayam duluan bangun, disiplin. Kalau belajar disiplin ayam gak ada gilirannya masing-masing itu. Tiap pagi jam 4 tuh bebek keliling bangunin. Apa kata bebek? Jam 4. Bebek pun yang disungguh gayu wong sholat itu. Jam 4. Setengah 5 baru entok. Apa ngomongnya entok? Ayo sambil goyang ekornya. Ayo jam 5 baru ayam. Sudah subuh. Kadang-kadang gue beduk mana? Buk. Sudah subuh. Lembu nyaut. Makanya nenek ngomong gak gelem tangi subuh, itu dolore. Ibu dia ngomong, aku nenek ngomong. Makanya ayam itu kelebihannya disiplin, tapi kelemahan ayam ada. Apa itu Ustaz? Sifat pamer. Betelor sebiji, sekampung dikasih tahu. Kadang-kadang kurang metu pun doki, keter tenan geger, petok, pucet, doki urung metu. Sifat pamer. Makanya kalau ada mama-mama suka pamer, nah itu pengikut ayam. Lirik undang-undang cincin baru sih gini, gelang baru ini, wancing baru daging boya, tuani batin jadi akan roti awak. Baru rencana beli kursi satu kampung kasih tahu semua. Kono ada tunggu kursi di Jepara, dan model nomor naik. Wes apa nak kampung malam? 18 juta. Yang asli kayak ini. Oh iya. Kapan tuku nih? Oh baru wajib. Setelah tuku ditutup, kawan itu pun meninggal di sini. Orang yang suka pamer, itu niru-niru sifat ayam. Ayam ada kelebihan, ada kekurangan. Apalagi Ustaz, kambing pun ada kelebihan, ada kekurangan. Maka suatu hari kambing pernah manggil ayam, ya, ada kambing, ini ayam. Ada apa sih Bing? Sini dulu. Nenek ngopo sih, wakui ya, bulumu halus, suaramu lantang, tapi sayang kemana-mana kau kaki ayam. Mau aku kemana-mana aku pakai sepatu, kata kambing. Ayamnya tersinggung, wakui Bing, bulumu pun halus, badanmu lebih tinggi, dagingmu lebih mahal. Kau kemana-mana pakai sepatu, tapi sayang kenapa? Nanti dia melaku, dokku ketok. Nah ini yang dibahas bukan masalah dokter, maksudnya itulah kelebihan, kekurangan memang. Gak ada yang sempurna. Lembu itu kelebihannya apa Ustaz? Giat kerja, meluku, ayo, narik getah, ayo, narik sawit, ayo. Jam 1 malam merasa dipecut, kerja lembu. Satu kelemahan lembu gini, wes kewelet kan belum gor, nah aspal lu ditolong. Kalau kucing masih ngerti dia, kalau kebelet nengok ambil ngorek lubang. Perhatikan lah kucing. Ini pas mau lewat mandel, wis aman kira-kira kisik. Pas kisik, gua tau-tau nek mau lewat mandel. Wis bar ngerti pula kucing nutupi kotorannya. Kucing itu pemalu. Makanya saya baca binatang-binatang. Nah kadang saya perhatiin lah, ada kucing nyuri ayam, nyuri ikan, meja. Tahu-tahu yang punya nyambit. Kalau bapak sambit, ibu lempar, perhatiinlah kucing. Pasti gak langsung lari. Lempar kena, tinggal langkah, pasti delok ide sih. Baru lu ngomong deh. Kenapa? Dia ngomong, terus dikoyokkan. Kalau lembu gak ada rasa malu, di aspal mengangkat bendera cerot oke nanti. Makanya akeh wong Islam watake kaya lembu, balik serak-irak, nguyu nang tiang listrik. Gayane bar ngono kok ceramah. Konslet kosong banget.
Saya pernah ceramah di Karangjotan, de Manala, jam pulang, menguyun dengan aspal digawe bacaan stop. Ilah, emang lembu lagi banyak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa disadari banyak manusia mengadopsi sifat binatang. Bebek itu kelebihannya apa? Kompak, keluar kandang bareng, cari makan bareng, nyebrang jalan bareng. Bebek itu kalau perkara kompak karena itu. Kalau bebek kalau menyeberang, siap pasukan, siap. Luruskan barisan, siap. Al-Fatihah, bebek nyebrang. Cuma satu kelemahan bebek, kalau betelor nggak pernah ngumpul, berserak di mana-mana, kandangnya nggak pernah bersih. Makanya kalau ada orang Islam rumahnya nggak pernah bersih, Pak pilih bebek. Maka Des perhatiin aja Pak, mau main gak isolasi, nah tuh warga buat bacaan di depan, keluarga bebek, anuan di banyak manusia ngadopsi sifat binatang begini. Kodok itu ada kelebihan, ada kekurangan. Apa kekurangan kodok? Makhluknya jelek, tinggal di tempat yang kotor, jorok. Tapi kodok tuh makhluk paling pandai bersyukur. Nggak ada hujan ngaji, nggak ada hujan tenang. Nanti ada hujan rame-rame ngaji. Ngaji. Itu kodok-kodok yang masih ikro. Yang udah Quran kan alif lam. Lagi. Makanya kita ini gak ada yang sempurna Pak. Di balik kelebihan kita pasti punya kekurangan. Gak ada makhluk manusia yang boleh sombong di muka bumi ini. Sombong karena ilmu, berapa sih ilmumu? Sombong karena harta dibandingkan kekayaan Allah, apa sih semua? Makanya runtuhkan kesombongan. Maka ketika sholat kita disuruh mengarahkan wajah kita ke tempat sujud. Di sholat kita diajarkan untuk bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah. Banyak gerakan dalam sholat yang mengajarkan kita untuk menghilangkan keakuan kita, kesombongan kita. Coba ketika sholat, Allahu Akbar, kita buka tangan, penyerahan diri seorang hamba. Ya Allah, aku ini lemah, aku ini gak ada apa-apanya ya Allah. Kaulah yang maha besar. Allahu Akbar. Itu aplikasikan, jangan cuma di mulut. Kalau sudah kita ucapkan Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari, hanya Allah yang besar. Kita semua kecil, gak ada apa-apanya. Sujud, nengok ke tempat apa? Sholat arah ke tempat sujud. Hidup tuh banyak nengok ke bawah, jangan nengok ke atas. Orang kalau nengok ke atas gak pernah bersyukur. Kurang. Punya sepeda kapan bisa beli kereta? Punya kereta kapan bisa beli mobil? Punya mobil kapan bisa punya ladang? Punya ladang kapan bisa bangun rumah? Udah punya rumah kapan bisa bangun villa? Udah punya villa kapan bisa punya kebun sawit? Udah punya kebun sawit kapan bisa punya pabrik? Kapan? Ngayal terus, ujungnya dibungkus kayak kapan? Angan manusia sering lebih panjang dari batas hidupnya, tetapi angannya sering diputus dengan yang namanya maut, kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu, sombong, kotoran. Apalagi Ustaz, iri, dengki, itu juga kotoran di lengan. Iri dengki ini biasanya menghasilkan S4. Apa itu Ustaz? Senang nengok orang susah, susah nengok orang susah. Tetangga beli kompor gas, biaya kepanasan. Tetangga beli kulkas, gigil kedinginan. Senin, tetangga beli kereta baru, meledak. Baru dipondil ngangsur ibu, ngangsur kontan sorak, ngangsur dipondil kontan. Kok kontan ngangsur bayar dewi. Kalau tahu teko kursi baru Jepara, jantung kok namun nang Sunda.
Langsung dari turun kabar Senin Selasa itu ngerehab omah seteruk mati sebelah kawan. Atau samar turun kabar mantu deh mantu di kapten innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu menit koyo ada yang meninggal kan mau. Kalau orang sininya bersih, tetangga beli kereta baru, alhamdulillah kali-kali kepepet bisa di situ. Pikiran positif. Tetangga beli kursi baru, alhamdulillah. Koroyo namu, aku lin jabong nang kono. Bu, kadang wong tuku kursi larang-larang, lin duwe ora pernah jabong. Tuku kursi larang, anaknya jabong. Buri-buri, cuma nang minum-minum. Buri-buri. Anaknya tau lin jabong. Bali wirid, bujuwe jabong turu nang kursi kalah bang rok. Tak ngantai kerjaan aku kesel kayak isu turu nang kamar nopo. Pindah lengek duit tuku kursi sewana diusir gaya apa tuku kursi larang-larang jabongnya orang lain mau batal melaku lanang nang kamar kayak wong pau. Tahu-tahu kita bertamu, kita yang duduk di situ berarti dia beli kursi mahal-mahal kan beli kaki. Kok mesti iri dengki orang judulnya aja kalau tanya ke tuku perabot bang cik ada kursi tamu mana ada orang nanya bang ada kursi tuan rumah gak ada. Jangan iri dengki. Sekarang pak orang gampang kena leper kena gula hipertensi stroke kenapa tersiksa dia nengok orang lain buang itu. Tetangga ngerehab rumah, alhamdulillah bagus rezeki tetangga. Kalau suka maju rumah udah cantik-cantik, orang luar masuk, ya Allah maju desa gini aja. Harga rumah munggah, tinggal ngerehab omah pun lemahnya dulu. Jadi kok mesti ini dengki, wong li ngetoke modal, lemah kita li munggah, mesti disyukur. Omahnya gede tenang pak, lo nggak masalah lemah-lemah DNB tidak omahku ketutup, udah nggak payah kayak alamat kamu. Wawa nanti suka maju, kelewat masjid bagus salah, terus saya lurus 500 meter. Aku bilang kira enak oman ini ke Makmur, nanti ini gratis. Tapi saya gede, motornya Pajero kalau Fortuna. Dari tenang mau ini kawan, aku pas buri nih. Kalau dulu Pajero itu Pajero cocokmu itu Pajero. Ini kurang buri nih, enak omahnya ambruk, lering menaruh. Itu lah omah. Kan nggak kaya nasi alamat. Motorku Pajero juga, Pajero apa wah panas joko jeruk. Tetangga dapat menantu kapten, alhamdulillah mana tahu anakku mau masuk tentara dia bisa bantu. Kalau sininya bersih, sininya pun pasti bersih. Buang kotoran-kotoran. Apalagi Ustaz, kotoran hati itu ria, suka kali mamer-mamerkan amal. Ria sama sum'ah beda. Kalau sum'ah menyeritakan amal, kalau ria mamerkan gerakan. Cuma makanya puasa kita dilatih untuk jadi orang ikhlas. Dia ibadah sirriyah, yang tahu kita puasa cuma kita dengan Allah. Kadang ada anak lajang dulu jadi imam, pas pula imamnya nggak datang taraweh. Tujuan siap aja. Terus komat. Allah, la ilaha illallah. Isbar. Pak, coba. Nyek ngopo? Aku bertobat dari tukang ngombe kok ngombe. Jono, aku waktu Pak ngombe jono. Dengan poli omongan semurat kumat. Kabeh dia alasan. Terakhir, tolong anak lajang ini pun gak kayak lama gila, gak ada lagi tawar-nawar. Kalau di belakang kan ada calon mertua. Inilah kalau yang namanya dia maju sampai di depan pun gayanya lain, luruskan rapatkan barisan, handphone matikan, mertua ini batin lampu di sini. Wacaan pun dipasai-pasai Poli Allahu Akbar Allahu Akbar
Wadapat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki kan. Ar-Rahmanir Rahim. Ini calon ketua bulan. Maliki yaumiddin. Mana mungkin nolak? Mana kan yakin aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasti salah deh terus kalau koyo gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Rezeki kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing bayangke rai mertua wae. Amin. Arep bocor inna anzalna belok inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar pendek tenan. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar. Dekat hati di mana dia? Sholli li rabbika wanhar. Inna ketuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalau orang beria mamerkan amal. Ada juga sum'ah yang tidak menciptakan amal. Masjid Babu Salam kayak semen gue birangsa birawat telu bertelu wangga. Menceritakan amal sama menunjukkan amal dengan niat mencari pujian manusia. Kata Nabi nanti di yaumil akhir ketika dia menagih pahala kepada Allah, jangan kau minta pahala itu sama aku, mintalah pahala itu sama orang yang kau harapkan. Salah satu kotoran hati ria, sum'ah. Terus apalagi Ustaz? Meremehkan orang lain. Terus Ustaz, bagaimana cara kita untuk menghindarkan kotoran-kotoran hati masuk? Hindari hal-hal yang berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan, bicara berlebihan, bergaul berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di samping itu tadi, cara-cara kita membersihkan hati tadi sudah saya sampaikan. Qiraatul Quran, zikrullah, qiyamul lail, kemudian juga termasuk banyak menghadiri majelis taklim. Bapak Ibu, saya nggak kupas lagi kisah Isra Mi'rajnya karena kayaknya tiap tahun kisah itu nggak akan berubah. Nggak mungkin tahun yang lalu kisahnya Nabi naik buruk, tahun ini berubah jadi naik kerbau. Itu pasti nggak akan berubah. Kita cuma ngambil hikmah betapa Nabi dibersihkan hatinya sebelum dia bertemu dengan Allah, Rabbnya. Maka kita siapapun yang rindu ingin bertemu dengan Allah, mari sama-sama kita bersihkan hati kita. Sebentar lagi bulan Ramadan. Anak-anak senang masuk bulan Ramadan? Senang? Man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Siapa gembira datang Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Orang gembira ini macam-macam. Ada yang anak-anak main meriam bambu, ada yang mama-mama mandi kembang, besoknya mati kurasi do poso. Ada yang punggahan potong ayam telu. Oh, gaya tenang potong ayam. Kau boleh lewat, mau lewat ayam. Apa? Punggahan kecil begini. Ayam putih wak, tampung lah namanya. Boy pulut kuning, enak gaya urap. Keboknya nang basko, bengi disugi, nang das. Wah, masuk masjid kedek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kempol sikap, saya hajar, dodo hajar kabeh, endok sikat, rai kuareka, si sunik kuoso menora, jinan itu dong kira. Pak Amit jalur tolong, nenek sini gak puasa, jamilu-milu munggahan lah di sini. Munggahan semangat tenang puasa menora, kayak jong malaikat. Terus Ustaz, banyak orang menjelang Ramadan ziarah kubur. Bu, ziarah itu lebih ditekankan ke bapak-bapak. Malah kalau di kitab Irsyadul Ibad, perempuan itu makruh. Sebetulnya yang ditekankan ziarah laki-laki, malah perempuan dulu sempat haram ziarah.
Kenapa? Karena wanita ini umumnya lemah. Mau meratap, dikubur keluarganya, dikubur suaminya. Bu, saya ajarkan ziarah yang singkat, yang lebih simpel. Kita kalau mau ziarah Pak, Bu, baca Qurannya dari rumah. Gak usah lagi dadak baca Yasin di atas kuburan. Kadang-kadang tahtim, tahlil dari rumah. Misalnya niat berangkat habis zuhur, niatkan untuk ke kuburan siapa? Hadiahkan Yasin itu untuk yang mau kita ziarah. Nah, bawa bunga Ustaz. Bunga lebih dekat ke budaya Hindu. Saya nggak pernah bawa bunga. Makanya di BJ tukang bunga beremut aja nengok aku. Ini ngilang-ngilangkan rezeki orang aja nih Ustaz tadi. Kadang-kadang ada orang seolah-olah ziarah nggak sah kalau nggak ada bunga. Nggak dapat bunga, lah kembang tonggoy pula dicolong. Sebagian aku kuburan mama jerit kepanasan gitu. Dah, bawa air, korek-korek, bersih-bersih, cuci tangan, selesai baca doa, tancapkan. Kalau Nabi dulu pelepah kurma. Kita mau batang kamboja, batang bunga apa di situ, silakan. Terus Ustaz, ucapkan salam ketika masuk ke area kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Panjang ini ngono mana apa? Wis gak apal singkat wae. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nek kubur lali Pak. Wa assalamualaikum. Nek kubur lali Pak, ya wis rikoling dikubur. Dah, masuk ke area kubur, buka sandal. Ada yang nanya, Pak, apa mereka dengar ucapan salam kita? Ada. Apakah mereka jawab, Ustaz? Mereka jawab. Cuma karena alam berbeda, kita nggak dengar, dan untuk pun kita nggak dengar. Rasa kalau kita ucap salam dia jawab kita dengar, ya ibu pun rasa nggak tinggal diam, masih tinggal lari. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam warahmatullah. Mampir kan? Alhamdulillah. Tapi yang dekat mana balik. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, umatku akan lebih memilih duduk di atas bara api ketimbang mereka duduk di atas kuburan. Nah, ini adab. Masuk Ramadan, naharu siang puasa, walailuhu qiyam, malamnya tarawih. Cuma tolong jangan lagi diperdebatkan antara 11 sama 23. Masing-masing udah punya dasar, dalil. Yang betul 11 Wak, 23, 11 Wak, 23 Wak, 11 Wak, 23. Aku baca kitab Wak, aku belum YouTube. Gaduh, raya nggak terawih ngomong, untung kita nggak terawih Wak. Mana kali nggak terawih terakhir. Terus Ustaz, jangan lupa tunaikan zakat. Insya Allah 1 Syawal kita semua masuk ke hari raya Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 1 jam 10 menit pertemuan kita ini, saya harapkan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mari sama-sama kita bersihkan, kita sucikan hati kita sucikan kolbu kita sebagai bekal bagi kita pulang menghadap Sang Khalik, agar kita semua bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan dengan modal kebersihan hati itu kita akan memasuki Ramadan dengan sebaik-baiknya dan tidak menyia-nyiakan Ramadan tahun ini, karena belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Kalau saya mungkin kadang bisa berdiri, kadang bisa duduk. Kalau terlalu lama, kasihan yang dua di kanan dan kiri saya ini. Rupanya udah mulai ngelirik-ngelirik, berarti Ustaz punya kawan, nggak mandek-mandek. Ya, kita kan harus pikirkan orang juga, ya Bu ya. Nah, tapi mudah-mudahan yang dua ini pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Saya merasa saya ceramah ini didampingi Rakib dan Adil. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu bertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun nanti masih kurang, ya nanti kapan-kapan kita bertemu kembali. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya.
dapat saya sampaikan melalui liputan 6 di CTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Takti, Gopi, Marcel, Suci, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali dalam waktu dan kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buat durian, buat menondong, sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembali ke Bombay untuk melanjutkan acara Ikatan Cinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dakwah, telah selesai ceramah dari Ustaz kita itu Ustaz Rahul, yang mana isi dari ceramah tadi semoga menjadi pelajaran bagi kita di kehidupan kita sehari-hari untuk kita amalkan. Dan isi ceramah tadi juga bisa dapat kita sebarkan kepada umat Islam yang lainnya. Insyaallah bertemu kembali pada acara peringatan Hari Besar Islam yaitu Isra wal Mi'raj di malam-malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe. Bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah semoga video-video yang ada di Mencirim Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.